Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 10 MIPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kerusuhan Mei tahun 1998. Apa itu kerusuhan Mei 1998? Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah sedikit cuplikan tentang kerusuhan Mei 1998. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa kerusuhan ini terjadi dimulai dari tanggal 13 Mei sampai 15 Mei tahun 1998. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa kerusuhan ini terjadi di 3 kota di Indonesia. Yang pertama ada Medan, kedua Jakarta, dan yang ketiga ada Surakarta. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Karena peristiwa ini diawali dengan krisis finansial di Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam perusahaan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa secara beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi? Pada 12 Mei 1998, pukul 13 atau pukul 1 siang, barisan Satgas terdepan menahan massa. Sementara, beberapa wakil mahasiswa yaitu Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat, yaitu Dandim Jakarta Barat, Letkol A. Amril, dan Wakal Polres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Negosiasi terus dilanjutkan dengan komandan, Dandim, dan Kapolres. Dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR atau DPR. Walaupun hujan turun, massa tetap tak bergeming. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Polisi memasang polis line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. Pukul 16.45, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa mundur. Awalnya massa menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti, Adi Andojo SH, serta Ketua SMUT, massa mau bergerak mundur. Saat massa bergerak mundur ke kampus, terjadi keributan antara mahasiswa dan aparat. Terjadilah penembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa panik dan berlarian menuju kampus. Pukul 6:30 malam, bentrokan mereda. Mahasiswa mulai membantu rekan-rekannya yang terluka dengan mengevakuasi korban. Setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan Dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara Dekan FE dengan Kolpol Arthur Damanik, yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit atau per 5 orang. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.
Yang luka-luka berat segera dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas, anggota Komnas Hak Asasi Manusia datang ke lokasi. Pada tanggal 13 Mei 1998 pukul 1.30, jumpa pers Pangdam Jaya Maijen TNI Syarif Syamsuddin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Maijen TNI Syarif Syamsuddin atau Kapolda Maijen Pol Hamaminata, Rektor Trisakti Profesor Dr. R. Mudanton Murtojo, dan 2 anggota Komnas Hak Asasi Manusia AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Siapa mahasiswa yang menjadi korban jiwa pada peristiwa itu? Yang pertama ada Hafidin, Heri Herianto, Erang Mulia, dan Hendriawan. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah rumusan Dewan bernama Ita Martadinata Haryono yang masih seorang siswa SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadik. Berikut adalah bukti kegiatan kerjasama kami. Sekian, terima kasih.